Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala nikaha sababan lizawjain. وصلوات الله وسلامه على سيد الثقلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا وظهرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه السعادة التابعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال نبي الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكثر بكم الأمم يوم القيامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلماء في كتابه وليمة العرش بشة قتل لكن إجابة بلا قدر تجب. فإن أراد من دعاه يأكل ففكره من صوم نفل أفضل. لا إله إلا الله لا موجود إلا الله. لا إله إلا الله لا معبود إلا الله. لا إله إلا الله لا مطلوب إلا الله. لا إله إلا الله لا مقصود إلا الله. بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أما بعد. أصحاب الفضائل والفضائل. Para alim, para ulama, para kiai, para ajiman, para masyaikh, bilkhusus Syekhuna Al-Mukarram Bapak Kiai Fahrul Siddiq, Syekhuna Al-Mukarram Bapak Kiai Muhammad Rizal Muhalim, Syekhuna Al-Mukarram Bapak Kiai Jamiluddin, Syekhuna Al-Mukarram Bapak Kiai Hablul Aman, Syekhuna Al-Mukarram Kiai Jajan Raudul Mahmud,
Sunan Mukarram Bapak Kiai Mukhlisin, Sunan Mukarram Bapak Kiai Masyhur, Sunan Mukarram Bapak Kiai Jahim Jamaluddin, Sunan Mukarram Bapak Kiai Mahmud, Sunan Mukarram Bapak Kiai Udin, Sunan Mukarram Bapak Kiai Asep, Sunan Mukarram Bapak Kiai Ajib, Sunan Mukarram Bapak Kiai Aan. Semua kiai kita, barangkali ada yang tidak disebutkan oleh saya di sini, tidak ada catatannya. Semua guru kita doakan bersama, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Tak lupa pula kepada Bapak Kepala Desa atau yang mewakilinya, barangkali ada yang saya hormati, pengatur waktu, penata acara yang sudah memberikan waktu kepada saya hormati pula. Wakil khusus kepada sahibul hajat Bapak Tarufo beserta Ibu, juga kepada Desan Bapak Azhari, Ibu Rasmi, khusus kita khafiyahkan Fatihah kepada beliau al-Ghafurlah Bapak Nasruddin. Nastaluka ya Allah, ya Allah, ya Allah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu qubratan min hufari iman. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, al-jannah, al-jannah, suril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin hadirat semuanya yang hadir, yang saya cintai dan yang saya banggakan, marilah kita bersama-sama panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi, alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada haribaan alam Nabi kita bersama Nabi Muhammad SAW dengan lantunan Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Alhamdulillah. Kalian pun duduknya sama kalian ini supaya ayat baturan. Soalnya baturan ayat baturan yang hati. Versi kita belum istirahat. Mudah-mudahan belum tidur mendengar suara itu. Kita Kasilvi jangan sembuh ya, suaminya duduk dengan kaki hati. Kita doakan dulu pengantin baru kan Saiful Muzadi, baru tahu nama panjangnya, tahunya Mang Epul ya.
yang gagah luar biasa. Kita doakan bersama mudah-mudahan pengantin baru masuk kepada doa baginda Nabi yang disampaikan kepada sahabat Abdurrahman bin Auf. Allahumma barik lahuma fi umrihima wa auladihima wa amwalihima ya arhamar rahimin. Amin. Aminah masih tunggu, masih tantahan kene pokoknya. Doa pertama, mudah-mudahan pengantin baru panjang umurnya, panjang jodohnya, panjang etana. Kita perlu didoakan Allah itu. Tanpa kita tak akan hidup harusnya. Sudah sempurna kayak itu diampun. Yang kedua, mudah-mudahan diberkahkan keturunannya. Amin. Tak sabar akan kubur tadi. Sadi berena kajir 50 kilo. Sadi berena sih. Ya, tapi kan Haji menonjolkan, memberitahu kalau ingin sunnah nabinya 7, ya, yang 2 baru 2 berarti masih nambahnya 5 lagi, kan Epul 1 pun belum berarti prosesnya 7. Mudah-mudahan sunnah nabi masuk. Kalau 7 ada pilihan. Kan Haji sudah 6 berarti tinggal 1 lagi. Jadi kalau 7 bahasa Jawanya itu ya. Itu artinya pitulung. Dikala anaknya 7 insya Allah banyak pertolongan dari Allah. Amin. Jadi aminan dewe kan itu. Alhamdulillah. Yang ketiga, mudah-mudahan diberkahkan urusan harta bandanya. Amin. Sudah. Berarti tinggal pulang, selesai. Doa selesai. Kenapa Rasulullah mendoakan supaya banyak harta? Karena dalam kehidupan tanpa harta tidak akan jalan. Walaupun Nabi di akhir hidupnya, Allahumma ya Allah inna nas'aluka miskin. Ya Allah, saya minta miskin dan saya matikan dalam keadaan miskin. Itu di akhir hayatnya. Padahal Rasulullah sebelumnya luar biasa kaya raya. Siapa sih pengantin baru mas kawinnya sampai 1000 onta? Tidak ada kecuali Rasulullah. Saking apa? Saking kayanya Rasulullah. Rasulullah adalah pedagang sukses. Tidak ada pedagang semisal daripada Rasulullah. Sehingga umatnya dikala ingin sukses usahanya, tirulah baginda Rasul dalam kejujurannya, dalam kebaikannya, dalam ketawaduannya, bahkan dalam rumah tangganya. Tidak ada suri teladan yang terbaik kecuali suri teladan Rasulullah SAW. Lah berarti mudah-mudahan Manepu dalam rumah tangganya diberikan keberkahan Allah. Bahasa Sundana mudah-mudahan sugih. Amin. Ulah kaya, ari kaya masalah jalan. Karena tadi itu malah kaya ketat. Ya. Jadi kalau kaya bahasa Indonesia, Sunda itu bahasanya banyak. Kenapa Rasulullah menyuruh sugih? Supaya tangan kanan bisa memberi, tangan kiri bisa memberi, kaki kanan bisa berjalan kepada kebaikan walaupun jauh di antara kebaikan itu. Kenapa? Karena memang ada dunia yang ada. Nah, sehingga dalam doa terakhir Rasulullah untuk mendoakan sahabat Abdurrahman bin Auf supaya kaya, supaya sugih. Tidak ada sahabat tandingan seperti sahabat Abdurrahman bin Auf. Sugihnya luar biasa. Kenapa? Ada doa Rasulullah SAW. Sehingga karena Haji sering nyerios,
barang siapa dalam kehidupannya bersangkutan dengan Nabi, baik itu lewat sholawat, baik itu mencontohi akhlaknya, insya Allah kehidupannya akan mulia sebagaimana mulianya Rasulullah SAW yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu. Yang selanjutnya doa sudah ya. Sekarang tinggal tujuan nikah. Ya, tinggal tulisan barangkali salah. Sebab ngaji kali ngaji dina panggung udah gini pada ngomong geletak hadis Nabi lebih muda ngaran lagi mubalik. Sebenarnya mubalik itu loba dosana. Kenapa loba dosana? Loba omong dina panggung belum tentu omongnya itu bisa diamal. Tapi di kalangan ngaji dengan baik hadisnya jelas, kitabnya jelas, itulah yang ngaji sebetulnya. Syukur alhamdulillah saya bacakan barusan Cidentan itu ada kiainya sampai 13 bahkan bisa lebih. Cakan haji insya Allah kiamat masih jauh. Kenapa? Masih banyak orang soleh. Masih banyak orang soleh. Mudah-mudahan kesolehannya itu menjadikan satu gagang ke langit sehingga musibah tidak datang, kiamat semakin jauh. Allahumma amin ya robbal. Dengan banyaknya orang soleh, mudah-mudahan kolorna semakin jauh. Amin. Kita ngomongnya salah nih. Kolorna apa kolorna? Artikan itu mah mudah-mudahan kolorna semakin kehendak. Lain jauh tadi semakin kehendak. Nah, tujuan nikah saya bacakan Ruwiya an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faidatun nikah khamsatu asya. Sudah ini yang saya bahas malam ini. Abi Dzar meriwayatkan hadis, ini berarti kayak ngaji di majlis, ya jamaahnya dipayut pas. Jadi lamun di majlis kang haji pakai kali ke ayam gondiuk sama sekali kiai nage ngampar sarua bae kalimatnya sudah sarua bae ke ayam berbeda. Lah Abi Dzar meriwayatkan hadis. Siapa si Abi Dzar? Abi Dzar itu sahabat Nabi yang tidak terkenal di dunia tapi terkenal di alam langit. Jadi gambarkan untuk mengumpulkan hadis tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi ngobrol berdua asik dengan Abi Dzar. Lah lagi enak-enaknya ngobrol dengan Abi Dzar, Jibril datang. Kalau baginda Nabi lihat Jibril datang, kalau Abi Dzar tidak melihat karena orang biasa. Lah setelah Jibril datang, Rasulullah SAW menanyakan, Jibril paham tidak, kenal tidak, wahuh tidak, saran Abi Dzar. Jibril menjawab, ya Rasulullah, di alam langit semua malaikat tidak ada yang tidak kenal semua kepada Abi Dzar. Berarti jelas Abi Dzar itu terkenal di alam langit, tidak terkenal di alam dunia. Lah sampai terkenalnya Abi Dzar dalam doa 1:10 makna. Dalam doa 1:10 makna. Doanya hiji tapi 10 maksud dikabulkan oleh Allah. Dengan apa? Dengan doanya Abi Dzar saking dekatnya dengan Rasulullah SAW. Sadulur, ia ngaji seperti ia bisa masuk di hati tapi tidak sempurna. Beda dengan di zaman Rasul, ngajinya tidak seberapa tapi langsung masuk di hati. Kenapa? Karena dekat dengan sinar Rasulullah SAW. Jadi saya riwayatkan sebentar sebelum melanjutkan kepada 5 perkara tadi. Di dalam kitab dijelaskan ada namanya sahabat Abi Hurairah. Abi Hurairah itu orangnya kalau bahasa orang cacat ya, cacat. Jadi ngomong pun paretal, bahasa Sunda pelor ya. Lah
memohon kepada Rasul, ya Rasulullah, abdi hoyong biasa capetan, abdi hoyong biasa cerdas supaya bisa membacakan kalimat Allah yang baik. Lawan Rasul ngangah. Setelah ngangah, paham ngangah ya? Celana ya. Setelah celana diciduhan, seketika dikala Rasulullah membaca hadis langsung hafal di kepala, sehingga dalam riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu hafal hadisnya langsung dari lisan Rasul 5.374 hadis. Itu Abi Hurairah yang asalnya belat di ciduhan Kanjeng Nabi jadi pinter, tapi kuasa turut-turut dalam ciduhan. Isi saya bukan belat di ciduhan kita tambah belat. Ini Rasulullah. Kenapa Rasulullah itu? Karena memang sinarnya ilmu adalah Rasulullah. Saya di pondok pesantren membesarkan sholawat. Kenapa? Di dalamnya ada Rasulullah. Tidak ada yang bisa ngaji kalau tidak menghormati Nabi. Tidak ada orang yang pintar kalau tidak memuliakan Nabi. Semua yang pintar, semua yang alim karena bersangkutan dengan Nabi. Banyak wali-wali Allah jadi wali karena bersangkutan dengan Nabi. Tidak ada wali yang tidak menagihkan kepada Nabi. Jadi dikala jadi wali karena hormat takdim kepada Rasulullah SAW. Makanya punten sadur di mana ayam makhluk yang orang itu saya. Apa tuh? Maknanya memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya gambarkan barangkali tidak jelas. Sebab dikala kita marhaban di Maulid Nabi berdiri semua, bahkan ada kiai yang duduk saja tidak paham kejelasan daripada riwayat Nabi lagi Isra Mi'raj. Rasulullah lagi Isra Mi'raj lewat. Kepada malaikat, semua malaikat lewat, semuanya baca salam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Itu menjawab salamnya malaikat sambil berdiri. Ada satu malaikat menjawab salamnya sambil duduk, tidak berdiri. Rasulullah lewat dari itu ditegur oleh Allah. Malaikat, tahukah siapa yang lewat terusan? Tahu ya Allah. Siapa? Rasulullah kekasihmu. Kenapa tidak berdiri tadi waktu membacakan salam kepada ente ya malaikat? Lupa ya Allah. Berdirilah. Malaikat itu disuruh berdiri bu Allah. Berdirilah, berdiri. Angkat kaki kananmu, diangkat. Orang sakit ini kan kesal ya. Angkat kakimu. Illa yaumil qiyamah. Malaikat saja tidak menghormat Nabi. Berdiri duduk saja tidak berdiri. Disuruh nangtung, suku anu kamu diangkat, suruh nangtung sampai ke kiamat. Masih nangtung seru. Gara-gara apa? Gara-gara tidak menakdimkan kepada Rasulullah SAW. Sebetulnya pengantin ada di malam ini karena ada Rasulullah. Tidak ada pengantin kalau tidak ada Rasulullah. Sebaik-baiknya pengantin adalah Rasulullah. Kita baca dalam berjanji, ya arusal khafifain. Maka mudah-mudahan dengan barokah sholawat tadi yang dibaca oleh Kiai Jaja, luar biasa suaranya baik ya. Kata menjana dulu waktu itu suka ada hampir Abu Naras baik jadi suara hadir gitu. Bukan kayak Jaja, kayak sambil saya Yos ketik suka ada hampir baik jadi suara hadir. Alhamdulillah. Nah, kita bukan anak suara goreng saya ada hampir supaya hadir seperti kata Jaja. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya faidah nikah itu ada 5, ada berapa kan? Jadi si bodoh menuju bobo wayahnya dikaji sorogan ya. Jadi pemajikan sorogan kan itu tentang faidah nikah. Awaluha lil ibadah. Niat faidah daripada nikah itu pertama niatnya ta'abbudan ilallah, ibadah ka Gusti dengan adanya nikah semua jadi ibadah kayak gitu. Duduk bersamanya dengan istri jadi ibadah. Patoel belengan jadi ibadah. Udah kayak gitu. Ya ibu dan aku paling contoh di ibadah. Coba panangan mana tak mungkin sampai
Ini, bukan. Ini contoh. Selagi jeung pamajikan acak-acak lain seperti dia, ini dosanya murah dari selasa-lapangan. Makanya di atas pengajian terus sampai subuh kian. Ini gambaran. Jadi semuanya jadi ibadah. Senyumnya jadi ibadah. Bahkan pengantin merengut aja jadi ibadah. Merengut aja jadi iya kan nikahnya ibadah. Merengut nggak karena memang salat ini sholat subuh. Berarti merengut aja jadi ibadah. Duduknya, tidurnya, dibikin airnya, semuanya jadi ibadah gara-gara ada akdun nikah. Ginten Jumat yang heboh yang terhadap hampura ya, ada udur ya, disiap jengkel kayu gitu. Paru-paru kayak gitu. Jadi kalau ada makdur memang seperti itu ya. Jadi hari Jumat heboh terus sholat kan nikah. Tabu salapan lewat pada tabu salapan lewat hari Jumat Cibentang setan sedunia bukan sedunia setan sedunia harus jadi. Kenapa? Akan nikah dan ekul dengan nensil dilaksanakan. Jadi dengan ada akdu nikah obil tu nikah watazwizah dengan kalimat itu setan sedunia mas. Kenapa? Ada orang yang diselamatkan oleh Allah dengan maksiat-maksiat yang tidak diinginkan. Dengan adanya akdu nikah jadi halal. Alhamdulillah. Niatnya ibadah. Berarti lain dari pengantin baru kumpul kayak gitu. Dari pengantin anu baru tuh ya sabar lain. Makanya pas pengajian biasanya suka setrum gitu. Iya, seringnya aku. Makanya terutama masih ngaloranya nipar lagi sebenarnya dia kenal satu tim ya. Ini nantuna hamil, ibunya milu. Kira-kira setrum nih katanya itu. Di sisi setrumnya kurang ya. Ya dengan malam ya 4 bulan ya acara 4 bulan dilaksanakan tapi bulan satu tim karena pun malam Senin malam Selasa. Ya sedang malam ya kan jadi ayat pegawaian ayat berkatu ya kan ya. Ya begitulah ada masa dulu belum bisa ditambah ya. Sebab dia pegawaian ya. Iya, emang pegawaian seperti itu dia kali hadir, so muter. Jadi barokahnya seorang kiai. Tapi saya diberikan satu kalimat dari guru saya, Sang Murabi. Jadinya ahlul ilmi katsir wa ahlul barokah qalil. Ini sangat mengajar di hati kami. Akhirnya ini kata Habib Muhammad bin Talib bin Muhsin bin Muhammad bin Jafar al-Atas tidak ya jelas kata udah karena sangat dekat urusan batin dan zahir. Akhirnya ahlul ilmi katsir wa ahlul barakah qalil. Artinya gimana kan? Ahli ilmu itu berdasarkan banyak, ia tak terhitung. Ahli ilmu banyak, tapi ahlul barakah sedikit terhitung oleh tangan saya. Lah gambarannya, ngaji rada rewel ini jadi Habib. Gambarannya gimana tuh? Ahli ilmu itu seperti apa? Ahli barakah itu seperti apa? Iya, ahli ilmu itu banyak waktu itu. Tapi ahli barakah, antum wahidan. Kalau nyaris, antum wahidan. Kalau seorang maksudnya kemana? Oh, beliau itu tahu. Yang menanyakan haji dari mulai pulang dari pondok pesantren dulu di rumah sila ke sawah ke sawah sih ke kebun tapi hidup. Kenapa? Saya punya satu Allahu wahidah, Allahu bersama, Allah yang memberikan rezeki. Makanya ulah boga rasa minder dalam urusan rezeki karena punya Allah. Kan haji boga anak loba masalah punya Allah. Tadi ulah salah ya, ulah salah pemikiran
Dunia diperbanyak terus. Untuk siapa? Untuk anak satu, itu kecil. Jadi urusan anak nanti Allah yang mengurusnya. Dulu orang ini tidak punya, sekarang jadi punya. Dulu orang ini fakir, sekarang jadi kaya. Itulah namanya perputaran dunia. Jadi tidak khawatir. Makanya kalau di pondok pesantren mengajarkannya tidak banyak-banyak. Kenapa? Allah yang menanggung, bukan manusia. Sehingga santri salaf itu adalah khusus tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Seorang kiainya tidak mencari santri, tidak hidulmurnya ente, biobenes. Namun sebabnya karena Allah ayat diulang bahwa atau kelihatan betapa kiai. Jadi ayat diulang hati cicing loba syukur saat itu tetap jalan. Kenapa? Memang kita ngaji itu bukan karena banyak orang, tapi karena lillahi ta'ala. Tujuannya nikah tadi satu ibadah kayak gini. Insya Allah jadi ibadah semua. Cuma saya kesannya tidak duduk bersama, jadi contohnya sebentar saja. Wasaliha lintas hayat. Tujuan nikah kedua yakni untuk menenteramkan kehidupan. Kemudian ia menjomblo-jomblo malam ayana hadir. Mungkin saya tanya bahwa hatinya tidak tenang, pasti jawabannya belum begitu tenang. Kenapa? Belum punya pendamping. Kalau sudah punya pendamping, sudah tenang. Asalnya awaknya aliti, begitu dua pemikiran jadi gendut. Ya sih tinggali. Budak bandel, pemuda bandel. Kori sambil waktu aliti gitu. Kawin deh. Udah anak ini sudah mulai besar dan dulu gitu. Kenapa? Pikirannya. Jadi punten lain menyetir. Oh ini jalan lagi berarti pikiran rusak. Sanes. Jalan gendut berarti pikiran tenang. TKP. Cuman dari secara dohir itu terlihat seperti itu. Jadi untuk menenteramkan kehidupan. Jangankan kita manusia biasa. Nabiullah Adam saja makhluk pertama Abul Bashar, bapaknya manusia, sebelum ada pendamping tidak tenang. Sallallahu Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, salamun alaihi. Ya Rabbi Asha. Ya Rasulullah
bakale rugi di dunia ora jadi apa rugi akhirat bakal cilaka rugi akhirat bakal sengsara ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbil asali wa daradi al-fatayani radal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Coba kutip sedikit saja dari syair ini syair dari guru kita dulu Kiai Haji Abdurrahman Rahim di dalam kurung Gustur wong urip iku bakale paham lah ya paham sing orang ngaji bakale gua bakal mati kalau menjalankan ngaji baik habis ya ngaji wong sing orang ngaji bakale rugi jelas. Sultan Sadulur kaulah membahas hari ya pengawasan acara umum banyak seperti ini bagus, tapi di kala pengajian mingguan banyak seperti ini lebih bagus. Kenapa? Sebetulnya yang ngaji itu adalah mingguan. Dibuka kitabnya asli itu. Karena banyak sekali saya, ya Allah terima kasih kepada Engkau yang menghadirkan jamaah di tempat kami. Jadi Banjarso itu pengajiannya banyak, malam minggu, malam Sabtu, malam Kamis. Pengajian dinten pagi, dinten minggu, ahad isu-isu. Duha dulu, marhabat sintudur dulu, baru pengajian. Alhamdulillah banyak seperti ini. Paling ya mingguan bisa dihitung kalakina 3 ekor. Kenapa saya nyebut ekor? Memang pantas sebut ekor dengan ngaji. Kalau bisa kehitung mingguan ya pasti ada 8 atau 7. Itu mingguan biasa. Makanya saya setiap malam, ya Allah terima kasih kepada Engkau sudah mengirimkan jamaah ke tempat kami, mingguannya orang yang banyak. Terima kasih kepada Allah. Kenapa? Banyak penyampaian. Kan haji nanti bisa nyalakan jamaah, bisa nak muji jamaah. Memang itu perintah Rasul. Ya, jadi usahakan hati kita itu berhusnuzon kepada orang lain. Walaupun kita tidak dibilang baik, yang penting kitanya baik. Saya kutip daripada Imam Ali. Imam Ali itu sahabat Ali, mantu daripada Rasulullah SAW. Beliau disebutkan cerdas. Kenapa? Rasulullah selalu memanggilnya anak Madinatul Ilmi wa Aliyul Babuha. Saya adalah gudangnya ilmu, kotanya ilmu. Ali adalah pintunya. Luar biasa. Sahabat Ali dawuh, ya, ulang bukan hadis saya. Dawuhan Imam Ghazali dalam Bukhari Muslim. Ala inna fil jasadi mudghah. Ingat wahai semuanya jamaah yang saya cintai, di diri kita itu ada segumpal darah. Bahasa kalau nama hadis satu per ya, ayat satu per darah. Lu disebutkan hati. Di mana hati saya anggota badan oge saya. Pikiran saya, makanan saya, pandemian saya, ucapan saya. Kenapa?
hatena sae. Tapi dikala hate urang goreng, matana jela-jelena jadi goreng. Pandengena ngadengikeun anu goreng-goreng. Lain gorengan, goreng-goreng. Sumutna kepunten sumutna dan sokan. Lisana nyariosna goreng. Kenapa? Hatena teu goreng. Sehingga Imam Ali nyarios ibahas al-baka ala salasati asya. Coba cari hatimu di 3 tempat. Barangkali tidak ada di 3 tempat. Utlubullah. Coba minta kepada Allah. Ya Allah, kembalikan hatiku kepadamu. Cari hati orang kabehan. Pertama, indah sima'il Quran. Coba hati orang itu berfungsi apa henteu? Hati orang itu hirup apa henteu? Dengarkan di mana yang ngaji Quran. Dikala kita mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, apakah terpanggil atau tidak hati kita? Merenyuh atau tidak? Nalangsa apa henteu? Henteu. Barangkali hati orang tak berfungsi, mati hati kita. Tak unggul sahur kolot baheula malah hadi puneun jalma baheula di mana bisa baca hirok mandi rakin bisa hiber. Cenah kan? Kila wakola bahasa. Tapi bisa jadi dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim zaman baheula bisa hiber sekitar. Ayeuna bacaan Al-Qur'an luar biasa fasih. Huruf-hurufnya pas, tapi tidak ada anu bisa hiber. Dulu zaman jelmi bapak-bapak urang kali itu dikala aya jelmi ngaoskeun Al-Qur'an tadi seperti kadajajan lawas suarana cucu cai mata. Coba ayeuna urang ngadengikeun ngaos Qur'an pak cucu henteu. Barangkali dihadap. Berarti hati kita tidak berfungsi. Dikala sudah tidak berfungsi, utlubullah, minta kepada Allah, ya Allah hidupkan hati saya. Yang kedua, indah sholat, cari hatimu di kala sholat. Ibu udah naras kan nanti, ibu di mana sholat di subuh ya subuh. Usuli baru usuli rokaateni ada imamah ya, berjamaah salat Allahu Akbar. Kira Allahu Akbar masih ingat ke sholat. Kira baca Fatihah masih ingat sholat. Beres Fatihah, kamu ingat mana? Sudah tandur, sudah ngatur karagasi ya. Ini hati yang sepi yang tidak berfungsi. Minta kepada Allah. Ya Allah, balikan hati saya, balikan. Kalau enggak, ingat jina balik ngobrol. Punten Kiai. Dalam riwayat, siapa sih yang tidak kenal dengan Imam Hambal? Imam Ahmad bin Hambal. Beliau itu orang soleh, faqih, alim, wali. Ini Syekh Ahmad Ibnu Hambal kedatangan seorang tamu. Kebetulan tamunya orang kaya, jalan sugih. Boga koncina ge 100. Koncina maren, berarti lamun koncina 100 na maren ge 100. Ari urang boga koncina hiji berarti na maren hiji. Sabeula. Ada orang di zaman Syekh Ahmad bin Hambal kalikeun kunci 100. Datang ke Imam Ahmad bin Hambal, ya Imam, abdi nyuhunkeun didoana sekaligus wirid supaya kunci abdi kafandi bisi aya mangih atau supaya diantarkeun. Bagaimana jawaban seorang alim yang dulu ya? Beliau menjawab, wahai jelmi lalaki nu datang jamaah. Geus kieu bae teu usah macau diri kacapek-capek. Teu usah naon-naon balik bae maneh engke penting maneh salat sunah.
Sholat sunnah naon? Sholat sunnah mutlak. Seberapa saanjogna. Jadi lamun tas isya sholat sunnah mutlak, hayu bae campang mah sampai subuh sholat sunnah terus. Siap. Jadi jangan lagi pulang ya. Pas sholat isya sholat sunnah mutlak. Allahu Akbar. Karena kita takbir terus maca Fatihah, ingat, oh kunci teh ada penjok. Gara-gara sholat ingat karena kunci ini hati yang mati selalu. Kenapa tidak ingat di dalam sholat? Maka para ulama tasawuf menjelaskan, dikala kita lagi sholat ingat sholat diganjar sholat, di mana orang ke sholat ingat ke sholat karena sholat ingat ke sholat ingat ke ditulis sholat. Maka punten sadulur, kalau mengharapkan sholat kita, kalau mengharapkan puasa kita, lah mengharapkan munggah haji ulang, tenangan sadulur. Iwal satu, saya punya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Makanya perbanyak sholat. Di zaman akhir ini yang tepat bacaan untuk kita adalah sholawat kepada Nabi. Untuk apa? Untuk lebih cepat mendekatkan diri kepada Allah. Ibu-ibu, boga sakit. Nanya pas seri itu. Di situ mobil dibayar juga. Boga salaki, bu, eta salaki ibu di akhirat sukan belum tentu nurun ibu. Bapak boga pemajikan? Belum tentu pemajikan bapak menyelamatkan bapak. Barangkali yang punya anak belum tentu anak menyelamatkan orang tua. Tapi sudah jelas penjelasannya, yang akan menolong kita nanti di alam mahsyar yang pertama pertolongan harus disampaikan adalah syafaat Rasulullah SAW. Nabi Adam dipinta syafaat sembunyi satu nyamuni. Kenapa? Waktu penolongan main naga salah. Datang ke Nabi Ibrahim nyamuni. Datang ke Nabi Isa nyamuni. Lagi umat bingung-bingungnya pemimpinnya minta ditanggung jawab. Minta yang jalan hadai begitu becus. Nah ini gambaran. Ternyata yang memberikan syafaat itu Rasulullah SAW. Baturnya monikan juga Rasul keluar. Wahai sedulur kadir, analah. Saya yang akan memberikan pertolongan di hari ini. Kata siapa? Kata Rasulullah SAW. Sehingga jelas Nabi dijelaskan dalam penjelasannya, Asy-Syafi'il Musyafa', Nabi itu adalah pertama yang akan memberikan pertolongan, sekaligus pertolongannya diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayah umur 70 dia. Mama Haji seberapa? 70 lebih. Maksudnya Awina seberapa? 75, luar biasa. Bonus Mama Haji. Ini sisa umur kita, saya mohon kepada Mama Haji, perbanyak sholawat kepada Nabi. Seberapa itu? Hendak sampai 1.000. Atau hendak 1.000, 5.000. Aku kiluhur. Terus ada yang berikan buku. Ada istimewaan masuknya buku. Kata Syekhuna wa murabi ruhina, dikala umurnya sudah 40 tahun ke atas, rajin istiqomah membaca sholawat kepada Nabi, wallahi demi Allah kata Syekhuna, matinya akan husnul khatimah. Amin. Barokah sholawat. Saya bawa sintudur di dalamnya. Makanya barang siapa yang membaca marhaban simtudur malam Senin diistiqomahkan, kata Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, maka dikala sakaratul mautnya yang membacakan syahadatnya langsung Rasulullah SAW. Bahkan masuk ke alam barzah ditunggu oleh Rasulullah. Datang munkar nakir ada Rasulullah tak jadi. Ini barokah bacaan sholawat kepada Rasulullah SAW.
Terus nanya, Kang Haji bisa nanti ceng beli gimana? Kang Haji nggak jawab malah akhirnya. Tahu nggak bacanya cuma salah. Kita bacakan sejarah saudara kita, cucu daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Jakarta, besok ke Jakarta. Siapa beliau? Almarhum Al-Maghfurullah Habibana Munzir bin Fuad Al-Mustafa. Umurnya tepat di 40 tahun dia dijemput oleh Rasulullah langsung. Berapa kali baca sholawat setiap hari? 5.000 kali. Besok mati duhur, besok wah itu memang itu minggu ya, ini gambaran lama poe minggu. Tadi poe Sabtu isu-isu di media. Ya Munzir, ente isu matinya pada duhur. Rasulullah langsung kali. So ketika kaget, langsung Habib Munzir itu punya saudara, sahabat dunia, sahabat akhirat. Tentang Kiai harus punya sahabat ikrar dengan Kiai lagi sahabat dunia akhirat supaya apa? Membimbing dalam keseharian. Kang Haji punya sahabat dunia dan akhirat sudah pulang dulu. Habibana Muhammad itu. Saya sudah berdua, antum dengan sahabat saya dunia dan akhirat. Sudah amin. Lah, Habib Munzir punya sahabat dunia akhirat di mana? Di Cirebon, Kuningan. Lari pakai mobil, bukan lari begini, dari Jakarta pakai mobil, menemui Habibana Quraisy yang punya majelis Jalsatul Isnin, majelis Rasulullah yang ada di Cirebon. Seorang suaminya ribuan karena Habib datang ke Habib Quraisy, ya Habibana, saya barusan bertemu Rasulullah secara ya Allah. Iya, bapaknya Rasulullah kia, ini barokah sholawat ya. Kata Rasulullah, besok saya baca dulu mati. Terus orang dua ambe barang mati. Gitu dah bahasa saudara. Orang barang baik ini suka selalu. Lo urusan mati kan Israel ya Habibana Munzir. Sudah gini aja. Ya Habib Quraisy, kalau bisa nanti pagi, besok pagi saya antarkan ke guru saya. Gurunya Hadrat Mawad, yaitu Habib Umar bin Khatib. Habibana Umar bin Khatib. Saya antarkan. Kata Habib Quraisy, Habib Munzir besok pada duhur katanya meninggal. Masa pagi ke Hadrat Mawad? Kapan kita kesana nih? Sudah gini aja Habib Munzir, kalau toh memang besok pada duhur tidak meninggal dunia, kita paginya kita kubur kita. Tapi kalau sudah wafat ya sudah. Ternyata iya, pada duhur hari besoknya Habibana Munzir langsung dijemput oleh Rasulullah SAW meninggal dunia dalam umur 40 tahun. Kaulah akhirnya ke 40 kilo lebih ke Habib Munzir. Ke 40 kilo. Mama Haji tadi terus nyarios 75 tahun lebih jauh. Terus itu tadinya. Tadinya karena K5 maksudnya. Waktu di sini aja mau keluar tadinya. Karena harus memperbanyak sholawat kepada Nabi. Sholawat itu mana baik? Tadi mana tadi? Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu itu sholawat Jibril namanya. Kita harus paham sholawat apa pula macam umumnya. Kesalawatan biar cara. Ayo kalau kurang jelas seperti itu. Ada banyak sholawat sampai ada 17 bacaan sholawat dalam buku itu banyak. Kita mau ambil yang mana? Ya pilih. Walaupun memang ijazah sholawat itu tidak usah ijazah karena memang sang guru ijazahnya adalah Rasulullah langsung. Tapi tidak ada buruknya kita datang ke Kiai Soan silaturahim terus minta dibacakan barokah sholawat supaya diamalkan kuat ya. Saya juga ijazah sholawat sudah berapa terakhir kemarin ke Balik ya sholawat Balik Ciamis yang pindah ke Cilacap. Ijazah di situ setelah setelah pulang 1 minggu kemudian ditelepon Haji pulang di direct pengajian dengan pengaji itu wah 50 ayat ketika pengajian sholat cekalah ya karena memang guru kita hadir di sana kita mudah di sana itu luar biasa barokah sholawat ada sambungan dunia saja apalagi menjadi akhirat. Mudah-mudahan pengantin baru barokah sholawat untuk dibaca menjadikan pengantin yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Nukatilu istilu dua dia apa tidur
Nukat ilu wasali suhalitas nasli. Tujuan nikah kan Ebul yakni untuk menyempurnakan keturunan. Lamun teu aya akad pernikahan punten sadulur anak saha eta bin saha eta. Makanya punten ahli fikih menjelaskan dikala punten sadulur ini hukum saya jelaskan di bawah ini punten kalimat punten. Menurut fikih dikala ada orang hamil di luar nikah nanti setelah melahirkan punya masalah 4. Ini menurut fikih. Pertama, tidak boleh memakai bin atau binti bapaknya. Kenapa? Itu secara agama bukan bapaknya. Satu. Yang kedua, dikala laki-laki setelah menikah punya adik perempuan, bapaknya meninggal, kakaknya tidak bisa jadi wali adik-adiknya. Kenapa? Tidak senasab seibu sebapak. Senasab seibu tidak bisa jadi wali. 2. Yang ketiga, dikala orang tuanya mati, tidak punya waris. Satu lagi, bermasalahnya, dikala orang tuanya mati, banyak dunianya, tidak sah waris menurut aturan agama. Yang keempat, dikala anaknya perempuan, besar gadis, bapaknya tidak boleh menikahkan, tidak boleh jadi wali, karena itu bukan anaknya secara agama. Ini bermasalah. Makanya dengan adanya pernikahan Kang Ebul untuk menjaga keturunan supaya menjadikan keturunan yang baik-baik, keturunan yang soleh dan solihah, sehingga merajuk kepada akhirat. Selamat dunia, selamat di akhirat. Itu gambarannya. Yang keempat, ada kicip-kicip tunduhun. Hari tunduhun pengajian maka lain tunduhun diurangi. Maksudnya tunduhun nanti tunduhun akhirnya supaya ada ngaji. Kapan aing lagi ngerti hari ngaji kali ini rasa sesuai ini. Ngaji paling setengah jam lah ya. Kadang sejam tapi tidak rasa kayak setengah jam masalahnya ya saling kan. Terus wa arba'u hali kasratil qurba. Dengan faedah nikah Ebul untuk memperbanyak kerabat itu luar biasa. Nuasal boga bapak hiji jadi boga bapak. Alhamdulillah boga ibu hiji jadi boga ibu 2. Kang Ebul sarwakeun antara bapak kandung sareng bapak mertua. Karena bapak itu ada 3 menurut aturan agama. 1, bapak yang melahirkan dalam arti yang mengurus. Yang kedua, bapak yang memberikan anak kepada kita, yaitu istri ya. Mertua dari bapak yang memberikan ilmu, gurumu dimanapun itu adalah bapak. Saking mulianya mertua, kenapa Ibu Nata Silvi, saking mulianya mertua, di dalam aturan Allah kita punya wudhu sasalaman jeung mertua terbatal. Nah, sebabnya mulianya agama. Ini saya jelaskan barangkali tidak paham. Ada yang pemajikan apa? Itu kan Ibu. Di sini dia ya. Jalan atas dulu langsung pemajikan terbatas dulu ya. Sebab ayah beli tuan gitu. Karena ini yang pemajikan terbatas itu, cuma itu masalahan biasa. Itu batas sholat itu sah. Nutu batas hotel jeung mito nabi kangka tenang. Kayak kusuk bisa salaman tas sholat subuh, tasnya sholat subuh, mas sehat tuh tangan gitu dah. Cium tangan itu masalah ya. Untuk batal. Saking mulianya mertua di hadapan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini baru kali pengajian begini ya. Yang terakhir ini Rasul tetap mencantumkan wa khamisuha lil ghina. Tujuan faedah daripada nikah itu supaya sugih gitu. Kenapa Rasulullah menyuruh sugih tadi? Supaya bisa mereh maweh kasadu, bisa mereh maweh kata tangga, bisa mereh maweh kakaraba. Cuma kasadariana lamun aya mah, lamun lur kumaha. Makanya minta kepada Allah kanipun di malam ini
Ya Allah, berikanlah aku kekayaan, tapi kekayaannya yang bermanfaat untuk dunia dan untuk akhirat. Mama Haji sampurna hidup kayak itu, cuma ditulis. Kalau ditambah dari Mama Haji, etabarnya udah kayak ini. Sempurnanya hidup itu ada 3. 1, ya ngajinya kajian Indian yang pun, aja dong macam aja tuh ya. Jadi sempurna hidup itu ada 3. Ini kata Syekhuna. Dari guru-guru, dari guru terus nyambung itu. Sempurna hidup itu ada 3. Ibu-ibu dengarkan baik-baik. 1, punya rumah megah besar dan indah. 1. Ini dalam ada aturan ya dalam agama. Yang kedua, punya kendaraan yang mewah. Yang ketiga, punya istri solehah. Sudah sempurna hidup. Dunia bukan akhirat, ini dunia. Lah bagaimana yang 3 ini supaya menjadikan amal akhirat? Punya rumah baik, megah dan bagus, di dalamnya bacakan dzikir kepada Allah, bacakan Al-Quran, bacakan sholawat kepada Allah, insya Allah rumah itu akan terbawa kepada akhirat. Jelas? Iya, maksudnya dijelasin ulang-ulang. Isi maksudnya kan gitu. Wah, si mama tuh sahabat abidin penting mahiu atau runtuh. Ya, runtuh satu. Makanya sing abid ini ada perintah. Sempurna itu seperti itu. Yang kedua, punya kendaraan mewah. Untuk apa? Bawakan kepada akhirat. Mau punya mobil untuk ngaji. Ya kan? Untuk ngaji. Kemana pengajian? Bawa mobil. Supaya apa? Mobilnya terbawa ke akhirat. Ulah bawa mobil pakai piknik, pakai dangdutan. Tiga, istri solihah tidak akan kemana. Punya istri solihah pasti akan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi, Kang Ebul, Kang Haji mendoakan mudah-mudahan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, agar dalam naungan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada semuanya. Kalau ada sumur di dalam, boleh kita menonton lagi. Kalau ada umur panjang, mudah-mudahan kita bisa mimpi bertemu dengan Nabi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menonton lagi. Kalau ada umur panjang, insya Allah kita berjumpa kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.